untuk 2024 saya kira ini tahun yang baru, ini tahun yang lebih fresh, ya kita tahun optimis lah ya. Jadi ini kita lihat trennya itu warna-warna yang lebih berani Pak, lebih bright lebih juga. bright, ya kan? Blue, peach, atau mungkin ungu gitu, purple gitu ya. Keren banget ini. Semangat pagi Sobat Masa. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang super spesial dari PT Propan Raya. Nanti kita akan bincang-bincang tentang seperti apa Propan Raya itu. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Ada Pak Sugeng sama Pak Beng. Silakan Pak Sugeng. Oke, thank you Pak Riko. Semangat pagi Sobat Masa. Perkenalkan saya Sugeng dari PT Propan. Dan rekan saya Beng Wijaya, semangat pagi Sobat Masa. Mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih Pak Sugeng sama Pak Beng. Oke. Mungkin Pak Sugeng sama Pak Beng ini mungkin posisinya sebagai apa nih Pak di Propan Raya? Oke, terakhir kami berdua sebagai Product Market Officer Manajemen untuk Regional Jawa Timur ya. Kalau saya membawa produk-produk waterproofing, kemudian flooring, coating batu alam dan seterusnya. Intinya yang selain cat tembok dan cat kayu, kalau yang cat tembok jadi dipegang oleh Pak Ben. Oke, gitu Oke. ya. Oke. Jadi saya sendiri megangnya cat tembok Pak. Jadi saya juga produk official market regional ya dari Propan Raya untuk area Jatim juga ya. Jadi saya ada megang cat tembok untuk produknya Pak. Jadi untuk produk cat interior, eksterior dan lain-lain. Oke. Termasuk cat dasarnya juga. Ya, jadi kita sebelum membicarakan tentang Propan kan kita pengen kenal dulu nih dengan Pak Sugeng sama Pak Bengnya dulu. Nah, supaya kita juga lebih, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita pengen tahu dulu profilnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke Propan nih Pak. Propan ini kan the paint spesialis. Ya. Nah, jadi Propan ini artinya kan berarti yang saya tangkap selama ini Propan ini kan bergerak di produksi cat. Ya. Cat aja gitu ya Pak ya. Everything about paint gitu ya Pak ya. Lengkapnya cat dan kimia bangunan. Oh, cat dan kimia bangunan Pak ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak, kalau cat itu range-nya apa saja, lalu kimia bangunan itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Ya. Oke, sekilas saya kenalkan profilnya Propan ya, Sobat Masa semuanya. Jadi Propan ini didirikan tahun 79 oleh founder kami Bapak Hendra Adidharma. Berarti ini sudah tahun ke-45 Pak Riko. Waduh, luar biasa. Tahun ke-45. Makanya angka 45 nanti di tahun 2024 ini bagi kami angka yang sakral. Ya, yang sakral ya. Ya nanti ditunggu aja program-programnya kayak apa gitu ya. Oke, jadi kita udah pengalaman lebih dari 44 tahun berarti kami buat tahun 45 ya. Nah, Propan sendiri adalah salah satu perusahaan yang paling inovatif ya di bidang cat dan juga kimia bangunan. Ya, cat dan kimia bangunan. Jadi dua poin ini yang kami memang menjadikan satu visi kami. Maka ya boleh dibilang produk kami adalah produk yang paling lengkap kalau untuk memenuhi kebutuhan pengecatan di bangunan-bangunan yang ada seperti itu. Ya mungkin Bapak bisa melapis. Betul. Jadi Propan 45 tahun ini tentu saja proses yang sangat panjang Pak ya. Jadi proses panjang di mana Propan itu berdiri, dikenal awalnya untuk catnya itu untuk cat kayu yang paling terkenal Pak ya. Kalau Bapak tahu Impra Ultra, nah itu awalnya adalah itu ya Pak ya. cikal bakalnya Pak. Ya, cikal bakalnya Impra Ultra. Terus kita kurang lebih di 1997 kita mulai dengan produk-produk lainnya Pak ya, seperti awalnya cat tembok. Ya, di mana cat tembok itu juga mulai persiapannya juga Pak. Ya, cat dinding, cat tembok ya. Jadi kita juga ke proyek-proyek ya kan, kita membuktikan kualitasnya Propan bisa diterima ya kan, baik untuk HRS, untuk housing, untuk homeowner. Jadi itu proses yang panjang sekali ya. Sampai saat ini ya kan Propan udah punya juga mesin-mesin tinting Pak yang bisa diproduksi user yang beli ke toko ya itu atau aplikator ya itu bisa milih berbagai macam warna sesuai keinginan mereka. Jadi mesin tinting ini yang
Orang bisa request warna, bisa langsung dibuatkan di toko tersebut Betul. gitu ya Pak ya. Iya. Karena memang tren warna itu kan selalu Berubah-ubah. Betul. Sehingga juga tidak memberatkan toko untuk stok warna yang terlalu Warna yang banyak. terlalu banyak. Betul. Sehingga toko hanya stok Stok base-nya saja, base-nya sehingga saja sama kolorannya. customer bisa request nanti warnanya apa, bisa Jadi ribuan warna ya Pak ya. Puluhan ribu Oh, tepatnya. puluhan ribu warna Pak. Puluhan ribu warna. Jadi sobat masa nggak ada kendala nanti kalau mau punya warna idealis tertentu, nggak ada khawatir nggak ketemu kalau di catnya Propan. Bukan Iya. belum jutaan warna. OTW Pak. OTW. OTW. Oh, oke. Lagi Pak, develop ini. Ya, saya ini Progres, kepingin ya. mengulik gini Pak, kan ini ada kata-kata Propan the paint spesialis gitu ya. Memang kalau saya pribadi memang udah kenal cukup lama dengan Propan ya. Nah Propan ini kan the paint spesialis ini mungkin pengen tahu Pak, range produknya Propan ini kalau untuk paintnya, tadi kan Ya. disebutkan sama Pak Sugeng kan ada chemicalnya juga. Ya. Tapi untuk paintnya sendiri ini saya kepingin kulik lebih dalam Pak. Paint ini range-nya ini sampai seberapa sih Pak? Apa aja sih yang disebut dengan paint spesialis ini? Silakan Pak. Ya oke, jadi seiring dengan moto kami terkait dengan The Paint Spesialis ya, Ariko dan juga sobat masa semuanya, ya kami punya varian produk itu yang benar-benar lengkap. Jadi kalau di bangunan sendiri itu mulai dari atap sampai lantai, kami udah punya. Atap sampai Ya, lantai ya Pak? berarti include di dalamnya furniture, kemudian tembok, Oke. lengkap semuanya. Lantai ini berarti apa Pak? Keramik atau beton atau apa Pak yang dicat ini? All tipe lantai, jadi mulai dari parket, mulai dari beton, mulai dari Parket, keramik, bahkan paving keramik, pun kami juga bisa. paving juga Aspal bisa. juga ada. Aspal Jadi juga. lengkap. Itu catnya berbeda-beda ya Pak? Catnya berbeda-beda antara indoor dan juga outdoor juga nanti ada Oke. segmentasi sendiri gitu ya. Kalau atap berarti cat genteng gitu Cat Pak ya? gentengnya, kalau atapnya dak nanti ada sendiri juga seperti itu. Ya. Oke. Jadi lengkap. Kalau yang kimia bangunan, kami saat ini lagi develop dan juga sudah mulai pasarkan ya. Salah satu beton plasticizer Pak Riko. Jadi kalau di lapangan teman-teman kontraktor misalnya sobat masa ada kebutuhan mau bangun rumah, kemudian ada kebutuhan untuk campuran aditif beton sehingga beton nanti menjadi padat, tidak keropos. Nah itu nanti kita kami juga punya. Oke. Berat ya. Jadi yang aditif seperti itu kami juga Iya, develop iya, seperti iya, itu. iya. Ini 2 tahun Itu yang tadi disebut kami- chemical tadi ya? Ya. Jadi bukan hanya catnya saja ya? Betul. Oke. Jadi tempatnya Propan ini adalah sebagai tempatnya solusi Pak untuk pengecatan dan kimia bangunan. Oke. Nah, jadi karena Propan sendiri setiap tahun pasti akan mengeluarkan produk yang inovatif baru. Kalau ngomong solusi kan berarti ada problem. Artinya di lapangan ini kan ada problem-problem, mungkin itu problem bangunan atau mungkin problem pengecatan itu Ya. bisa ada solusinya gitu ya. Betul. Betul. Oke. Dengan lengkapnya ring tadi Pak, ring produk tadi. Karena range produknya Betul. itu sangat lengkap sekali ya. Ya, jadi istilahnya saking kami itu pengen mengakomodir semua kebutuhan. Jadi ada kayu sendiri Pak Riko, kayu sendiri dan sobat masa semuanya. Kayu sendiri tampilan yang diinginkan oleh user itu macam-macam. Ada yang maunya yang doff, maunya yang satin, maunya Gloss. semi gloss dan seterusnya. Belum lagi ada yang maunya solid, ada yang transparan, bahkan ada yang mau itu di finish tapi before dan after secara visual itu gak ada yang berubah. Iya. Nah, kayak gitu juga ada gitu. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu ya tentu kami harus develop produk-produk yang memang mengakomodir kebutuhan seperti itu. Pak, sebelum lanjut, saya ini pengen tanya, Propan ini produk mana Pak? Produk dari mana Pak? Apakah dari luar negeri atau dalam negeri atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Oke, jadi kalau Propan ini terus saja perusahaan lokal asli Indonesia. Asli Indonesia Betul. Pak ya. Jadi Anak kita bangsa ini Pak ya. betul. Jadi Wah. kita harus bangga Propan ada di Indonesia. Ya, ownernya sendiri tadi Pak Sugeng jelaskan. Ya, ownernya dari Indonesia, tepatnya di Pontianak Pak artinya. Oh asli. Betul ya. Jadi sekolahnya di Jerman, bidang kimia. Ya, balik ke Indonesia, membangun Indonesia, menciptakan develop produk yang sesuai dengan pasar Indonesia, sesuai dengan iklim Indonesia dan lain-lain. Pokoknya bagaimana Propan untuk menyediakan solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan harus bangga ini adalah produk Betul. asli anak negeri ya Pak ya. Iya, betul sekali. Tadi disebutkan sudah 45 tahun ya Pak ya. Di tahun ini 45 tahun, Tahun luar 45 biasa sekali. 45 tahun.
45 tahun itu 4 tambah 5 dijumlah 9 ya. Itu sudah mendekati sempurna. Iya. Nah, Pak, kalau boleh tahu pabriknya ini di mana Pak? Berarti kalau di Indonesia nih Pak? Ya, pusatnya dari Tangerang, Pak. Tangerang. Pusatnya dari Tangerang dan total kami sudah mempunyai 39 cabang di seluruh Indonesia. 39 cabang apa ini? Pabrik ya? Betul. Cabang penjualan. Oh, penjualan. Betul. Penjualan. Cabang. Branchnya. Kalau di kita sendiri di Jawa Timur ada 5 cabang. Ada 5 cabang dan juga 3 storage location slot ya. Oke. Jadi total ada, ya boleh dibilang ada 5 cabang dan 3 cabang pembantu seperti itu. Kalau berarti itu cabang itu artinya manufaktur atau cuman cabang untuk pendistribusian? Distribusian. Distribusi. Terus berarti untuk manufakturnya full di Tangerang semua? Betul, di Tangerang. Oke. Untuk manufakturnya ada di Tangerang semua ini Pak ya. Betul. Tapi di cabang-cabang ini artinya materialnya ini disuplai di cabang-cabang untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di seluruh Indonesia gitu ya Pak. Jadi di Tangerang itu kita punya beberapa pabrik juga ya. Jadi yang terbaru kita juga punya namanya Dekorindo. Ya, itu memproduksi cat-cat yang berbasis water-based Pak. Ya, tentunya cat tembok. Ya, jadi memang itu salah satu pabrik tercanggih di Asia Tenggara. Wow. Di mana mesin-mesinnya itu udah otomatis Pak. Jadi untuk untuk membuat catnya, terus untuk dari dioper ke kaleng juga ya, robotik bentuknya semuanya. robotik semua. Oh, Jadi luar itu biasa. salah satu pabrik tercanggih di Asia Tenggara. Wah, untuk luar water biasa. based Pak. Jadi Water karena based. Propan sendiri itu sekarang kiblatnya kan kita mau ramah lingkungan Pak. Ya. Jadi dari foundernya, dari ownernya ya kan, itu membangun pabrik yang memang berbasis ramah lingkungan. Ya, Itu ya. yang kita utamakan juga. Ya. Sangat penting ya untuk lingkungan hidup. Betul. Gimana kita hidup ini ya Pak Betul. Ya, betul. Pak, tapi saya juga penasaran gini Pak, selain di Indonesia, apakah Propan ini juga ada melakukan ekspor gitu mungkin Pak? Ekspor ada. Ada ya? Ekspor ada yang ke Filipina, ada yang ke Myanmar, kemudian ada yang Maldives. Memang ada ekspor yang- aja atau di sana ada cabangnya begitu Pak? Ekspor aja. Ekspor aja ya. Jadi di Filipina sana ada dealer sih Pak. dealer ya. Betul. Ada Filipina, Filipina, Maldives, Kamboja, Thailand, ya, cukup banyak Tenggara. cukup banyak ya. Cukup banyak. Di Asia Tenggara. Di Asia Pasifik. Asia Pasifik. Betul, di Asia Pasifik. Wah. Jadi kita juga punya pabrik juga di Vietnam Pak. Oh, ada Jadi, pabrik juga di betul. Vietnam. Kita Jadi artinya produk anak bangsa tapi juga sudah mulai keluar di Betul. luar negeri juga ya, Iya, luar biasa. betul. Mulai expand ke luar negeri ini mulai kapan Pak? Kurang lebih sekitar 2002 lah. 2002 itu kita sudah mulai expand ke Vietnam pertama kali. Vietnam dan Malaysia Pak. 2002 ya. Berarti betul. sudah 21 tahun ya Pak ya, kurang lebih ya. Betul kan? Sekarang 2024 ya. Iya, Ya, luar biasa sekali. Nah Pak, sekarang ini kan kita tadi sudah bincang-bincang tentang Propan seperti apa. Tadi Pak Sugeng sama Pak Beng juga profilnya di Propan kita udah tahu, udah kenal. Nah sekarang Sobat Masa ini juga ingin tahu Pak, Ya. kenapa ini pabrik cat ini kan sekarang kan juga sudah banyak sekali Ya, ya Pak betul. ya. Ya, ada beberapa, banyak lah gitu di luar sana. Nah, kebetulan kita kan sekarang bincang-bincang bersama Propan ini. Nah, kenapa Pak? Customer atau klien atau homeowner, orang-orang yang mau pakai cat itu kenapa sih kok harus pakai produknya Propan? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya ini. Ya, jadi di antara sekian banyak brand yang ada, kenapa sih kami sarankan pakainya kok Propan seperti itu ya. Oke, yang pertama tentu tadi Pak Beng udah sedikit sampaikan bahwa Propan adalah produk karya anak bangsa. Nah, relevansinya di mana? Kalau karya anak bangsa ya tentu kembalinya adalah ini produk yang kami desain, sangat mencocoki dengan iklim yang ada di Indonesia, yang iklim tropis ya. Iklim tropis yang cukup ekstrim karena kelembabannya sangat tinggi Pak. Karena produk dari luar kalau dibawa ke sini belum tentu juga cocok gitu ya. juga. Jadi Oke. produk yang kami desain itu yang paling mencocoki dengan iklim di Indonesia sendiri. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua bahwa kami merupakan industri yang boleh dibilang sudah sangat berpengalaman di bidang pengecatan. Tadi kita sudah sebutkan 45 tahun 45 tahun tadi. ya. Ya, jadi
saya kira itu sudah cukup menjadi bukti gitu bahwa kita memang spesialis di sana. Iya. Ya, jadi berikutnya juga kami ditunjang dengan sekian banyak distribusi. Jadi di Indonesia saya kira udah cukup gampang kalau cari material propan ya. Dari 39 cabang, terus kemudian juga tersebar di seluruh Nusantara. Jadi kalau kita bilang propan pen spesialis ini memang bukan kaleng-kaleng Pak. Ya, jadi produk-produknya propan ini memang ringnya sangat banyak sekali. Ya, untuk apa ya tadi yang bilang untuk solusi, untuk servis ke pelanggan-pelanggan kita, servis ke kontraktor, ke owner, ya kan, ke aplikator dan lain-lain ya. Jadi kita menyediakan produk range yang sangat banyak ya. Jadi makanya kita disebut propan pen spesialis, di mana kita setiap tahun dari propan ya itu akan mendevelop produk-produk baru ya yang itu memang dibutuhkan oleh market di Indonesia ya, seperti itu Pak. Nah menariknya kan begini Pak, produk ini kan range-nya kan banyak, tentunya kan perlu satu edukasi atau pembelajaran bagi kami ini yang akan memakai produknya propan. Nah bagaimana caranya propan sendiri itu untuk memberikan edukasi kepada entah itu kepada tukang atau kepada homeowner atau kepada kontraktor atau mungkin kepada arsitek, saya nggak tahu ya Pak ya. Nah bagaimana caranya memberikan edukasinya itu Pak, karena tadi kan disebutkan ada cat genteng, ada cat lantai, ya kayu, besi dan lain sebagainya, itu kan tentunya kan cara pengaplikasian daripada tiap produk itu kan berbeda-beda. Nah itu bagaimana Pak biasanya? Jadi awalnya tentu saja kita mulai dari internal dulu Pak ya. Internal kita harus kuatkan dulu dengan produk knowledge ya, dari kayak seperti Pak Sugeng, saya dan teman-teman yang di propan ya. Itu dari awal bekerja itu sudah dibekali produk knowledge training yang cukup intens Pak. Ya, bukan cukup lagi, sangat intens. Dari mana kita setiap ada produk baru pun kita juga selalu diupdate, kita selalu diberikan produk knowledge yang sangat cukup detail juga ya kan, sehingga waktu teman-teman kita ya kan udah terjun ke lapangan ya kan untuk edukasi ya itu udah bisa dikasih dengan benar. Tentu saja aplikator juga sangat berpengalaman juga Pak ya. Aplikator sendiri punya teknik sendiri juga, tapi ujungnya kan juga ada, karena ada produk mereka juga aplikator bisa modifikasi kan Pak. Modifikasi ini yang kadang-kadang harus hati-hati nih. Betul, iya. Ini benar atau Jadi salah? kita dampingin juga, ya kan, kita dampingin, ya kita juga edukasi melalui training, seminar dan lain-lain Pak. Jadi kita juga masuk ke market cukup dalam, ya supaya market sendiri, aplikator usernya Pak ya, itu bisa mengaplikasikan cat propan dengan baik dan tepat, ya dan hasilnya akan memuaskan. Iya. Karena saya rasa ini menarik ya, karena seringkali kan begini, menurut sepengetahuan saya, damage atau kesalahan atau mungkin kegagalan daripada sebuah pengecatan itu kan nggak hanya dipengaruhi oleh produk saja, tapi juga dari cara pengaplikasiannya. Tadi disampaikan sama Pak Ben bahwa ada training-training yang secara mendalam baik itu dari internal timnya propan sendiri maupun edukasi kepada sampai dengan aplikasi atau aplikatornya gitu ya Pak ya. Nah berarti apakah gitu itu ada pendampingan Pak berarti? Ya ada. Jadi poin pertama tadi Pak Ben sampaikan training internal untuk menguatkan tim internal kami itu bisa mentransfer informasi dan juga ilmu itu ke user seperti itu ya. Apakah ke user atau mungkin ke toko-toko stokis dan seterusnya. Nah kami juga lakukan secara intens itu dengan eksternal. Dan eksternal apakah itu dari profil ya, apakah itu dari kontraktor, arsitek, building kontraktor dan seterusnya, kemudian desainer interior, ya, kemudian juga asosiasi, kami juga sering ada asosiasi, akademisi juga, kami bisa memberikan pelatihan untuk jurusan-jurusan terkait di universitas, ya, kami juga bisa memberikan pelatihan untuk anak-anak SMK dan seterusnya. Itu calon-calon user yang nanti juga kami berharap bisa sudah jago seperti itu. Iya. Pokoknya di sana. Nah, kalau terkait dengan apa sih sebenarnya yang menyebabkan kegagalan di dalam aplikasi? Ya, karena kan yang kita dengar banyak sekali. Pokoknya kalau udah gagal, udah alamatnya kecil. Catnya nggak maksimal, catnya kurang bagus gitu ya. Padahal belum tentu ya Pak. Belum tentu. Nah, kita sendiri mencatat ada lebih dari 5 Pak.
Jadi mulai dari yang pertama pengetahuan terkait dengan media dan juga persiapan itu sendiri sangat penting. Ya. Jadi kalau kita misal mau ngecat kayu gitu ya, mau ngecat kayu ya tentu kayu sendiri ada karakteristiknya. Mana yang kayu keras, mana yang kayu lunak dan seterusnya. Kalau di beton, ada yang beton persyaratannya seperti apa. Treatment awal sebelum kita ngecat seperti apa. Itu udah satu poin. Nah, kemudian yang kedua memang pemilihan cat itu sendiri. Nah, catnya tepat atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya di poin itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah kontrol. Ya, tentu dikontrol enggak kanan beda. Nah, kemudian skill tukangnya. Skill tukangnya, termasuk alatnya. Nah, terus yang poin ke-6 ini adalah kondisi ruangannya. Karena kan sering kita temukan ada yang ngecat, di sini ngecatnya super gloss. Ya, jadi pakai yang high gloss, ternyata sampingnya ada yang motong keramik. Nah, tentunya model-model seperti itu kan tidak bisa masuk semua, akhirnya terkontaminasi. Iya. Ada lagi yang ngecat kondisi ternyata udah dikasih tahu nih sama mandornya, ini kira-kira mau hujan loh gitu ya. Ternyata dipaksain, setengah jam kemudian hujan. Ya otomatis catnya belum kering, kena hujan ya otomatis rusak. Ya, jadi kondisi lapangan ini juga menjadi penting ya Pak. Betul, jadi kalau saya resume berarti satu itu adalah kondisi substratnya, harus preparation before paint-nya gitu ya. Terus yang kedua berarti pemilihan catnya itu sendiri. Ketiga tadi sebutkan sama Pak Sugeng kontrol ya Pak ya. Kontrol. Jadi memonitor tahapannya itu sudah benar apa tidak gitu sistemnya. Terus yang keempat tadi skill daripada kantor sendiri. Terus satu lagi tadi apa Pak? Berarti skill dari tukangnya, terus sama tadi dari kondisi lingkungannya. Alat juga. Sama alat, betul sama alat ya. Jadi artinya berarti gini, kalau saya boleh menyimpulkan berarti ngecat ini bukan hanya sekedar mewarnai. Ngecat ini tapi ada satu teknik dan memang beberapa hal yang harus diperhatikan supaya pengecatan itu sendiri bisa berjalan dengan semestinya dan berhasil gitu ya Pak. Nah sekarang tolak ukur keberhasilannya pengecatan ini apa Pak? Ya tentunya bisa dikatakan cat ini ini berhasil apa Pak sekarang? Berarti kalau disebut berhasil ya artinya kalau misalnya pengecatan outdoor ya berarti bisa durable-nya panjang. Berarti jadi tahan cuacanya, kekuatannya ya Pak ya. Long termnya ya. Jadi ketahanan cuaca ketika dia dihantam sama sinar matahari dan juga hujan itu bagus. Kalau dicat misalnya disebutkan di situ durable-nya sekitar 4 sampai 5 tahun. Berarti ya harusnya lebih dari itu. Ya, berarti target 4 sampai 5 tahun harusnya tercapai gitu. Enggak sampai mungkin ternyata 1 tahun sudah mengelupas, 1 tahun mungkin sudah retak dan itu berarti kan memang ada yang gagal di situ. Nah, kemudian kalau misalnya di interior itu nuansanya dan nuansa dekoratif. Apakah itu smooth finish-nya, glossy-nya, kemudian targetnya tercapai apa enggak gitu ya. Jadi satu durability-nya atau ketahanannya, kedua juga target tampilannya yang mau dicapai itu apakah sudah sesuai apa tidak, berarti itu tolak ukur keberhasilannya. Nah untuk mencapai dua itu berarti harus mematuhi langkah-langkah yang tadi disebutkan termasuk pemilihan catnya. Kita udah banyak dipakai Pak ya. Pakai sama artis ini Pak. Udah banyak dipakai di proyek-proyek swasta, pemerintah, residensial, housing, homeowner ya. Kita juga dipakai di rumah artis Pak ya, seperti Titik Kamal yang suaminya Christian Sugiono ya. Terus terakhir kita juga ada namanya Boy William. Nah, bukan Boy Wijaya, Boy William. Sama-sama BW-nya. Ya, jadi itu artis-artis banyak yang pakai kita Pak. Iya. Itu bisa dicek di YouTube-nya. Betul. Di YouTube ada Pak. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu nih model-modelnya cat-cat dekor atau fashion wall-nya Propan ini bisa cek di YouTube-nya Propan ya, Pak Sugeng ya.